Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan review terkait jurnal dengan judul Structural Change and Economic Dynamics. Sebelum mulai memaparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Susi Rahmadani, NPM 046, lalu ada Agnes, NPM 061, lalu Estrogate, NPM 101, lalu saya Hendiat Indra Abimanyu, NPM 111, lalu juga ada Yosafat Grisaratu Nagari, NPM 152, dan yang terakhir ada Asifa Maulatitani, NPM 190. Di sini saya Yosafat akan menjelaskan tentang model yang disusun oleh Brixiova dan Kiyotaki pada tahun 1997, Ahion et al. Pada tahun 2007, dan Baliamon-Lach et al. Pada tahun 2011. Yang memiliki perbedaan utama terdapat dalam kerangka kerja ini merupakan: pertama, penekanan yang lebih besar pada ketidaksempurnaan sektor keuangan, termasuk kurangnya peluang menabung. Lalu yang kedua, fokus analisis pada hubungan antara kendala kredit dan penciptaan lapangan kerja dan ukuran perusahaan. Lalu, penekanan pada hubungan antara batasan kredit dan ukuran perusahaan dalam hal pekerjaan juga membedakan kerangka kerja ini dari kerangka kerja Ahion et al. Pada tahun 2007, di mana penulis tidak secara eksplisit memodelkan dinamika tenaga kerjaan. Akhirnya, meskipun model ini kami berbasis mikro dan mendukung pengujian empiris di tingkat perusahaan, model ini juga memungkinkan agregasi dan karenanya memiliki implikasi makroekonomi dalam hal output agregat, lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan ketidaksetaraan dalam pendapatan. Model kami sangat relevan, terutama untuk negara-negara Afrika yang berpenghasilan rendah, di mana sektor swasta produktif sering muncul di tengah sektor keuangan yang terbelakang, khususnya hukum penegakan yang lemah, yang berkontribusi pada persyaratan agungan yang tinggi. Pada saat yang sama, aset berwujud jangka panjang yang dapat dijadikan jaminan terbatas. Sebagian karena hak milik yang tidak jelas, dengan merefleksikan fakta-fakta kerangka di bawah ini. Konsisten dengan situasi di banyak negara transisi dan Afrika di mana sektor keuangan didominasi oleh bank dan kendala kredit yang mengikat berdampingan dengan akses likuiditas. Bagi pengusaha itu, tergantung pada keuntungan dari menjalankan perusahaan yang sepenuhnya dikonsumsi setiap periode atau pendapatan dari wirausaha di sektor informal. Hal tersebut dapat diukur dengan fungsi produksi berikut. Rumus yang pertama. Lalu,
laba kotor perusahaan I dengan kekayaan bersih AI yang menggunakan model KI dan tenaga kerja Pi I, lalu dapat dinyatakan fungsinya sebagai berikut. Fungsi nomor 2, di mana K sama dengan sebagai berikut, merupakan model agregat dan RK sama dengan alfa per 1 min alfa ZW pangkat min 1 dalam kurung 1 min alfa per alfa merupakan tingkat pengembalian investasi untuk wirausaha pada fungsi nomor 3. Di mana Q sama dengan AI plus BI mencerminkan bahwa pengusaha I membiayai dengan memberi modal K dari pinjaman B, serta kekayaan bersih yang dilambangkan A. Ketika K kurang dari vektor K, yang merupakan situasi umum yang dicoba di negara berkembang, maka tingkat pengembalian modal di atas tingkat bunga real, yaitu berikut rumusnya. Kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja untuk pekerja dirumuskan sebagai berikut. Di fungsi nomor 5, lalu kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja untuk memenuhi wirausahaan dirumuskan sebagai fungsi nomor 6, perubahan jumlah wirausahawan tipe I yang mencari peluang usaha dengan jumlah awal perusahaan swasta dari kedua jenis yang ditetapkan dengan rumus. Fungsi nomor 7. Dengan mengabaikan waktu yang menyubsidikan dan meniadakan VI sebagai nilai tukar dari seorang wirausahaan tipe I. Fungsinya berikut di nomor 8. Lalu fungsi nomor 9, di mana R merupakan tingkat diskonto persamaan dari fungsi nomor 8 menyatakan bahwa mencari pengusaha I menerima pendapatan dari wirausaha. Dengan kata lain, fungsi nomor 9 menyatakan bahwa keuntungan dari mencari peluang bisnis sama dengan pendapatan yang diharapkan dari menjalankan bisnis dengan kekayaan bersih dan biaya pencarian bersih. Persamaan 8 menyatakan bahwa pengusaha tipe I yang menjalankan perusahaan menerima laba PI dan mengharapkan perusahaan keluar pada tingkat delta. Sekali lagi, utilitas yang memaksimalkan intensitas pencarian XI yang menyamakan biaya marginal pencarian dengan manfaat marginal yang diharapkan diturunkan dari persamaan yang berbeda dari persamaan 7 dan diberikan oleh persamaan nomor 10 yang mendefinisikan nilai bayangan dari peluang usaha seorang pengusaha dengan kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai diskon saat ini dari menjalankan perusahaan dan mencari peluang bisnis. Kondisi kesetimbangan kemudian dapat digambarkan sebagai berikut. Fungsi nomor 11. Untuk fungsi nomor 12, dalam kondisi mapan, lambda I sama dengan N, PL sama dengan 0. Batasan kredit yang mengikat menyiratkan bahwa dalam equilibrium jumlah pengusaha yang menjalankan perusahaan terbatas, yaitu lebih rendah daripada dalam situasi tanpa kendala, di mana model agregat adalah fungsi nomor 13. Dan di mana
vektor K sedemikian rupa dengan RK sama dengan R. Kendala kredit berasal dari kurangnya agunan atau kekayaan bersih atau dari theta yang rendah. Atau dapat diartikan bagian dari kekayaan bersih pengusaha yang dapat diagunkan, atau keduanya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis empiris. Sebelumnya nama saya Hendiat Indra Abimanyu, NPM 111. Jadi yang pertama itu ada desain data dan penelitian, yaitu bukti yang jelas juga disediakan dalam lampiran D yang aksesnya terbatas ke layanan keuangan yang menghambat pertumbuhan pekerjaan perusahaan dan kinerja penjualan, yaitu perusahaan dengan akses ke garis kredit dari lembaga keuangan yang cenderung memiliki omset lebih tinggi dan juga berada pada tren pertumbuhan positif sehubungan dengan ukurannya. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak akses layanan keuangan atau contohnya fasilitas pinjaman terhadap pertumbuhan lapangan kerja dengan menggunakan teknik berbasis evaluasi dampak. Perusahaan yang telah mengamankan fasilitas tersebut akan disebut sebagai kelompok yang dirawat, dan sisanya yaitu perusahaan yang tidak memiliki akses pembiayaan pinjaman sektor keuangan sebagai kelompok pengendali. Dari sampel WBS Afrika dibatasi, maksud saya dari sampel WBES Afrika yang dibatasi, sebanyak 2.594 perusahaan dilaporkan memiliki pinjaman dari lembaga keuangan terhadap 11.453 perusahaan tanpa akses kredit yang disebut sebagai kelompok kontrol. Masalah umum yang dihadapi dalam penyelidikan dampak kausal akses keuangan pada variabel hasil adalah bahwa fasilitas pinjaman untuk perusahaan tidak boleh diberikan secara acak, karena mengajukan permohonan fasilitas tersebut diambil secara individual oleh pengusaha dan dapat berkorelasi dengan seperangkat karakteristik tegas yang juga mempengaruhi variabel hasil yang mengarah ke apa yang disebut dengan masalah seleksi mandiri. Ya, setelah slide ini itu merupakan gambar yang menyediakan bukti statistik non-clear cut tentang dampak akses pembiayaan pinjaman pada penciptaan lapangan kerja berdasarkan WBES yang dibatasi sampel Afrika. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki lini kredit dengan lembaga keuangan lebih cenderung menumbuhkan jumlah karyawan mereka lebih dari perusahaan yang tidak memiliki pembiayaan tersebut. Ya, jadi ini merupakan gambar grafik tersebut. Jadi setelah menghitung probabilitas yang diprediksi, kami memperkirakan perbedaan pertumbuhan lapangan kerja antara dua grup. Yang menarik yaitu perbandingan pertumbuhan jumlah karyawan tetap perusahaan yang satu ini tidak mendapat manfaat pinjaman dari sektor keuangan formal, dan pertumbuhan jumlah karyawan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan. Mengingat bahwa hanya salah satu dari hasil ini yang dapat diamati untuk setiap perusahaan dalam sampel, kami memperkirakan efek pengobatan rata-rata pada perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang dirawat, di mana merupakan perbedaan pekerjaan pertumbuhan antara perusahaan yang secara efektif mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dan perusahaan dengan perkiraan probabilitas yang sama, yaitu mendapatkan pinjaman seperti itu. Itu dihitung dengan rumus ATT yang ditulis sebagai berikut. Lalu ada tabel 1 yaitu tentang perkiraan profit dari skor propensitas atau variabel dependen yang berupa variabel dummy, di mana mengambil nilai 1 jika perusahaan memiliki pinjaman dari lembaga keuangan dan 0 sebaliknya. Berikut adalah tabelnya. Cukup. Jadi kami itu menerapkan metode dengan penggantian untuk memungkinkan kontrol perusahaan yang akan dicocokkan lebih dari satu perusahaan yang dirawat.
Dan ini untuk mengurangi bias dalam menentukan efek pengobatan rata-rata pada perusahaan yang dirawat. Ini merupakan pernyataan dari Frisco dan A tahun 2007. Untuk meminimalkan risiko mendapatkan kecocokan yang buruk, kaliper dan pencocokan radius digunakan untuk memaksakan jarak skor propensitas maksimum. In caliper matching, kontrol, dan perusahaan yang dirawat dipasangkan mengingat rentang kecenderungan dan kedekatan dalam propen. Namun yang mengejutkan, akses ke sumber pembiayaan ini tampaknya tidak mendukung pertumbuhan lapangan kerja dalam semua spesifikasi yang dilaporkan. Untuk pembahasan tabel akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, lalu saya akan jelaskan tentang tabel 4, di mana yang dibahas dalam tabel 4 ini merupakan variabel, lalu juga ada deskripsi atau outcome variable, lalu ada sample mean dan standard deviation, lalu serta OBS. Variabel yang dibahas itu terkait employees, pertumbuhan karyawan, lalu loan, overdraft, lalu karyawan, umur, turnover, legal status, ownership NAT, lalu ada loan size, collateral size, dan loan maturity. Lalu ada tabel 5 yang membahas tentang dampak akses ke layanan keuangan pada pertumbuhan perusahaan yang berupa sensitivitas terhadap berbagai proksi akses ke keuangan. Yang diisi pada tabel itu merupakan variabel dependent, di mana itu merupakan variabel dummy yang ketika mengambil satu merupakan perusahaan yang saat ini memiliki fasilitas cerukan dan yang mengambil 0 jika tidak. Setelah itu, sekarang yang dibahas adalah tabel 6 yang berisi tentang dampak akses ke layanan keuangan pada pertumbuhan perusahaan, yaitu apakah besaran pinjaman itu penting. Berikut ada tabelnya. Lalu ada tabel 7 yang berisi tentang dampak akses ke layanan keuangan pada pertumbuhan perusahaan, yang berupa apakah ukuran agunan penting. Berikut adalah tabelnya. Lalu yang terakhir ada tabel 8 yang berisi tentang dampak akses ke layanan keuangan pada pertumbuhan perusahaan, yang berupa apakah jatuh tempo pinjaman itu penting. Berikut adalah tabelnya. Temuan ini dikuatkan oleh hasil yang ada pada tabel 6, di mana kami menguji apakah ukuran pinjaman penting dalam menjelaskan akses keuangan terhadap pertumbuhan lapangan kerja. Untuk usaha ini, sampel ini dibagi sekitar 3 kuartil dari distribusi ukuran pinjaman yang diterima oleh perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa ATT hanya positif dan signifikan untuk 2 spesifikasi terakhir, yaitu untuk spesifikasi kuartil ketiga dan keempat dengan koefisien 13,2 dan 13,3 di masing-masing spesifikasi. Dalam tabel 7 dan 8, hasil menunjukkan sejauh mana kondisi pinjaman penting dalam menjelaskan dampak akses ke layanan keuangan pada penciptaan lapangan kerja. Kami berfokus pada ukuran relatif dari agunan dan jatuh tempo pinjaman. Beberapa penelitian memang telah menekankan pentingnya akses ke layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau bagi perusahaan, dan telah menekankan persyaratan agunan sebagai faktor kunci penghambat pertumbuhan perusahaan. Dalam tabel 7, kami menguji apakah ATT dapat mendapatkan akses ke pembiayaan pinjaman formal bervariasi di sepanjang distribusi agunan pinjaman ukuran. Dalam hal ini, kami telah menerapkan dekomposisi sampel serupa dari
Di tabel 6, ukuran agunan dinyatakan sebagai bagian dari total nilai pinjaman. Seperti yang diharapkan, hasil hanya melaporkan bahwa ATT positif dan signifikan untuk dua subsampel. Pertama, dengan perkiraan koefisien 20,5 dan 18,9 di masing-masing sampel. Ini menunjukkan bahwa nilai agunan yang lebih rendah dikaitkan dengan dampak yang lebih tinggi dan lebih signifikan dari akses ke pembiayaan pinjaman pada pertumbuhan lapangan kerja. Hasil tersebut dirangkum pada tabel 8 dengan lebih lanjut menunjukkan bahwa semakin lama jatuh tempo pinjaman dapat dikaitkan dengan dampak yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan lapangan kerja.